Lagi-lagi semua berawal dari iseng yang kemudian berujung ke tragedi. Korban di kasus ini itu seorang perempuan, dia kenalan sama pelaku lewat aplikasi kencan. Dan pelaku ini juga ahli banget ngerayu dan mengumbar kata-kata super manis ke korbannya. Begitu ahlinya si pelaku merayu korban, sampai korban seakan-akan lupa kalau dia itu masih punya suami sah dan 2 orang buah hati yang usianya masih sangat muda. Korban dibujuk, dirayu sampai tega loh berbohong ke suami sahnya untuk ketemuan sama pelaku diam-diam. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi korban di kasus ini kita sebut saja inisial SM, umurnya 24 tahun, berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. SM ini sebenarnya udah nikah, punya 2 orang buah hati yang umurnya masih di bawah 5 tahun. Kabarnya suami SM ini udah cukup lama mengidap sakit stroke. Nggak tahu ya teman-teman, mungkin gara-gara merasa jenuh atau mungkin sekedar iseng aja, tiba-tiba aja si SM ini ngide iseng main aplikasi kencan. Situlah SM kenalan dengan seorang laki-laki inisialnya R, umurnya 26 tahun, asal Probolinggo juga. Dari aplikasi kencan itu mereka ngobrol akrab, merasa cocok, kemudian tukeran nomor HP. Lanjutlah obrolannya lebih dekat via aplikasi pesan singkat. Dan ya teman-teman benar, SM selingkuh sama R. Semuanya berawal dari iseng-iseng. R ini jago banget ngerayu SM dengan kata-kata super romantis dan juga janji-janji super manis. Katanya kita bakalan menjalin hubungan yang serius dan saya nggak peduli walaupun kamu masih punya suami sah dan buah hati. Puncaknya nih, di akhir Mei tahun 2026 tiba-tiba aja R bilang ke SM, saya mau mengenalkan kamu ke orang tua saya. Bukti kalau saya tuh mau serius sama kamu. Nah tapi nih, karena si SM ini statusnya masih istri sah, R ngajak SM ketemuan malam-malam supaya keluarganya nggak curiga. Udah pastilah SM ini khawatir nggak diberi izin sama keluarganya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berbohong. Nah teman-teman, sekarang ini ada baiknya kita selalu jujur ke keluarga, apalagi ke pasangan sah kita. Apalagi juga teman-teman kalau urusannya sama keberadaan kita. Karena sekarang itu makin banyak ya orang stres yang punya niat jahat di luar nalar tapi ahli banget menyembunyikan di balik image orang yang super duper baik. Nah pelaku ini ya teman-teman jago banget melakukan pendekatan via pesan singkat full kata-kata rayuan sampai si korban SM ini akhirnya terlena. Kan udah pasti ya teman-teman, SM tuh nggak mungkin ngasih tahu ke keluarganya kok malam itu dia mau ketemuan sama si R. Apalagi ketemuan malam-malam, nah ini ada niat apa? Tujuannya apa? Udah pasti akan dicurigai sama suami sahnya. Akhirnya SM demi ketemuan sama R, dia berbohong sama suami sahnya. Dia bilang kalau dia tuh mau pergi beli makanan ayam geprek. Nah pola berbohong inilah yang akhirnya jadi celah yang dimanfaatkan sama R yang memang punya niat jahat dari awal. Singkat cerita, SM diizinkan pergi, dia pun berangkat ke tempat yang sudah disepakati bersama dengan si R. Ketika sampai di sana, R udah menunggu bareng temannya, kita sebut saja laki-laki inisial H, umurnya masih 19 tahun. Nah, SM ini diajak pergi ke sebuah area perkebunan sepi di daerah alas Sumur Kulon. Waktu itu R sama H ini pura-pura menuntut SM buat masuk ke dalam perkebunan. Mereka bilang kalau memang rumahnya R ini ada di dalam perkebunan agak-agak terpencil. Nah padahal teman-teman waktu itu R sama H tuh diam-diam memperhatikan sekitar. Mereka lihat nih kanan kiri sepi nggak ya. Dan kalaupun nanti SM teriak minta tolong, pastikan nih nggak akan ada yang denger.
Sampai di satu titik tiba-tiba aja R pura-pura mau buang air kecil. Saat itulah teman-teman, R dan H langsung mencengkram lehernya SM menggunakan tali. Semuanya mendadak. SM kaget, dia nggak sempat melawan. Dia coba berontak tapi udah pastilah tenaganya kalah kuat sama R dan H. Karena dua-duanya laki-laki. Mau teriak pun nggak bisa, tenggorokannya tercekat, dan itu malam-malam di tengah-tengah kebun yang sepi. Dan akhirnya SM pun kehilangan nyawanya setelah dicengkram lehernya oleh R dan juga H. Dan memang iya teman-teman, R sama H ini memang awalnya udah niat untuk ngerampas harta bendanya SM. Waktu tadi SM datang, SM itu mengendarai sepeda motor. Jadi mereka sempat boncengan bertiga. R sama H udah ngincer nih, pokoknya nanti ketika SM dihilangkan nyawanya, sepeda motor ini yang pertama kali akan mereka rampas. Dan SM tuh nggak tahu kalau R tuh sebenarnya nggak seperti yang dia tampilkan di akun media sosialnya. R itu adalah mantan residivis kasus perampasan harta benda dan baru aja lepas, baru aja dibebaskan. R ini emang sengaja nyari mangsa via aplikasi kencan buat ditipu dan nanti dikuasai harta bendanya. Dan sayangnya saat itu SM masuk jebakannya R, kemakan rayuannya. Ditambah lagi SM punya keluarga sah. R udah mikir nih, nah perempuan ini udah pasti gak akan jujur sama keluarganya. Ini adalah celah yang bisa saya manfaatkan untuk nanti saya rampas harta bendanya. Kemudian teman-teman tahu setelah SM ini gak bernyawa, R sama H dengan teganya melakukan tindakan gak ke jasadnya SM. Dua pelaku ini kemudian memastikan kalau tindakan mereka nggak ketahuan. Pertama-tama mereka lepas semua pakaiannya SM. Mereka berharap nggak ada satupun jejak-jejak tertinggal di tubuhnya SM. Setelah itu jasadnya SM dalam keadaan nggak berbusana, mereka pindahkan, mereka sembunyikan di balik rimbunan pohon pisang. Nah sementara nih para pelaku sempat pulang untuk menyusun rencana bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan dari motornya SM tadi. Mereka mikir seperti ini, misalkan motornya dijual secara utuh udah pastilah bakalan ketahuan. Akhirnya mereka putuskan untuk membongkar bagian bodi motornya si korban tadi dan dijual ke penadah. Sisa bagian motor yang terbuat dari plastik mereka sempat bakar dan kemudian dibuang ke sungai. Nah setelah itu barulah mereka kembali ke lokasi tempat mereka menyembunyikan jasadnya SM tadi. Dan memang gara-gara lokasi itu perkebunan yang sepi, jasadnya SM sempat nggak ketahuan. Jasad yang mereka bawa, mereka masukkan ke dalam sumur sedalam 6 meter dan ditutupi oleh daun-daun kering. Dan dua pelaku ini yakin kalau mereka tuh udah melakukan tindak kriminal yang sempurna. Sementara itu suaminya SM beserta beberapa keluarganya sudah membuat laporan kehilangan ke pihak yang berwenang. Karena tadi SM kan ngakunya cuman mau beli ayam geprek. Kok sampai lama sekali lebih dari 1 hari itu nggak balik-balik. Mereka sadar nih ada yang nggak beres. Tapi teman-teman keberadaan SM itu baru diketahui 34 hari kemudian setelah dilakukan laporan orang hilang tadi. Tepatnya di bulan Juli tahun 2026. Jadi awalnya ada seorang pekerja kebun tua lewat yang mencium ada bau busuk yang sangat menyengat dari sebuah sumur tua. Dia lihat ke dalam, dia kira jangan-jangan ada jasad hewan yang nggak sengaja keprosok di situ. Tapi ketika dia lihat, loh kok bentuknya seperti jasad manusia ya? Dan kondisinya tuh sudah mulai membusuk. Dia pun langsung melaporkan temuan ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, jasadnya SM pun dievakuasi ke bagian forensik untuk diperiksa. Dan kondisinya teman-teman memang sudah membusuk lanjut karena dibiarkan dalam sumur selama 1 bulan lebih. Jaringan lunak tubuhnya seperti kulit dan organ dalam udah mengalami pembusukan lanjut. Sebagian sudah hilang dan yang ada pun sudah tidak bisa dinilai karena proses pembusukan. Nah, tapi untungnya masih ada sisa jaringan lunak terutama di bagian leher. Kelihatanlah tuh ada luka lecet tekan akibat di bagian lehernya korban. Nah teman-teman, luka
itu beda dengan luka gantung. Kalau luka jirat biasanya akan melingkari leher korban secara penuh dan arahnya mendatar. Sementara nih, kalau luka akibat gantung, luka lecet tekannya akan membentuk sudah ditemukan adanya jejak simpul di salah satu bagian leher. Nah, ketika mereka melihat pola luka di tubuhnya SM, udah jelas memang ada indikasi tindak pidana penghilangan nyawa secara sengaja. Apalagi juga ditemukan ada indikasi tindakan nggak pada organ intimnya korban. Kondisi korban yang sudah membusuk lanjut sempat buat pihak yang berwenang kesulitan untuk melakukan identifikasi. Karena sidik jarinya juga udah sulit untuk teridentifikasi, teman-teman. Akhirnya tim forensik mengumumkan data identifikasi sekunder kayak ciri tinggi badan, tanda lahir, dan juga perkiraan usianya korban. Oleh pihak yang berwenang, data sekunder ini cocokkan dengan data laporan orang hilang sekitar sebulan yang lalu. Dan datanya cocok dengan korban SM tadi. Waktu itu pihak yang berwenang juga menemukan adanya kerangka atau mesin sepeda motor Honda Beat milik korban yang sempat dibuang pelaku ke sungai. Nah, melalui pengecekan nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan tersebut, pihak yang berwenang pun mengkonfirmasi kepemilikan kalau memang ini adalah sepeda motor milik korban SM. Dan teman-teman, pihak yang berwenang pun datang ke keluarganya SM. Mereka diminta untuk ke bagian forensik untuk mengenali barang-barang dan juga tanda di tubuhnya korban. Dan mereka pun mengenali, teman-teman, kok jasad tersebut memang benar adalah jasad SM yang sudah menghilang sebulan yang lalu. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan di jejak digitalnya korban. Ketahuanlah di situ kok terakhir kali korban berkomunikasi dengan laki-laki inisial R. Dan ketika nih datanya R dimasukkan ke data pihak yang berwenang, ketahuan kalau R ini adalah mantan narapidana kasus pencurian harta benda yang belum lama ini dibebaskan. Bayangin aja, dia tuh baru aja bebas dari sel tahanan tahun 2025 gara-gara kasus pencurian perangkat elektronik. Sekarang malah udah melakukan tindak pidana baru. Dari sini kelihatan ya teman-teman, R sama H ini seakan-akan udah beneran terlatih ketika melakukan tindak kejahatan. Mulai dari mencari korban, menghilangkan nyawanya, sampai membongkar motornya korban. Semua ini adalah tindakan orang yang memang tahu apa yang harus dia lakukan. Orang yang sudah terlatih. Orang yang sudah melakukan tindakan semacam ini berkali-kali. Dan mereka berdua ditangkap di tempat persembunyian mereka dan langsung mengakui semua perbuatannya. Dua orang pelaku ini beneran udah terlatih. Mereka bilang ke pihak yang berwenang kalau barang bukti itu mereka hancurkan dan mereka buang di 3 wilayah sungai yang berbeda jauh. Ponselnya korban nih, mereka buang ke sungai Pancar Gelagas. Tujuannya untuk menghancurkan pemancar GPS yang ada di ponselnya korban. Nah, pakaiannya korban disiram bensin, dibakar sampai jadi abu di tepi sungai Panpan. Tujuannya udah jelas nih, mereka mau menghilangkan bukti-bukti jejak biologis cairan tubuh mereka yang ada di pakaiannya korban. Nah, sementara sepeda motornya korban, komponen bodinya dibakar dan kerangka besi diceburkan ke dasar sungai wilayah Kecamatan Paiton. Mereka tuh berharap dengan begitu pihak yang berwenang nantinya akan kesulitan melakukan proses pencarian. Para pelaku mengaku mereka juga sempat membongkar isi tasnya korban yang ternyata isinya tuh nggak seberapa. Berdasarkan bukti DNA di sumur dan temuan kerangka motor di sungai, R dan H pun akan dituntut dengan pasal berlapis. Antara lain, tindakan penghilangan nyawa berencana, perampasan harta benda. Dan kasus ini masih berjalan dan keluarga berharap pelaku bisa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi ya teman-teman, nyawa nggak bisa dikembalikan, harta mungkin bisa dicari, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Keluarganya SM tetap kehilangan sosok istri dan juga sosok ibu bagi para buah hatinya. Teman-teman, saya pesan ya, jangan pernah menganggap perselingkuhan itu sebagai tindakan iseng-iseng berhadiah. Satu kebohongan kecil bisa menghancurkan masa depan banyak orang, termasuk tadi buah hati yang masih sangat memerlukan kasih sayang orang tua. Gak ada rayuan dan janji manis dari orang asing sepadan dengan air mata pasangan sah kita. Juga keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayang.
Jadi gini ya, sebelum kita cari kebahagiaan sesaat yang semu di luar rumah, ingat ada para buah hati yang membutuhkan kehadiran, kasih sayang dan pelukan orang tua lebih dari apapun di dunia.